I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga baik. Pada makasih alhamdulillah ini menjadi berkah dan berkah. Salat wa salam mahasiswa ajarnya Alhamdulillah dan buyuk biar nggak baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naisya Fitriani. Saya merupakan mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh anak dan remaja. Nah, apa sih pola asuh itu? Nah, di sini ibu ada yang tahu nggak pengertian dari pola asuh? Ini bentuk seperti sharing aja ya bu, jangan terlalu formal. Nah, jadi pola asuh itu adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi dan mengekspresikan emosi kepada anak. Nah, di sini apakah ibu-ibu cara mengasuh anak itu sudah tepat atau belum? Karena cara atau pola asuh itu sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, terutama ketika ia dewasa, misalnya dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal atau sosial, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pola asuh, lebih tepatnya yaitu 4 jenis pola asuh. Nah, yang pertama ada pola asuh otoriter. Yang kedua ada pola asuh permisif. Yang ketiga yaitu pola asuh negatif. Yang keempat yaitu pola asuh otoritatif. Nah, menurut ibu kira-kira dari keempat jenis ini mana sih yang lebih banyak digunakan? Menurut ibu yang mana? Boleh dijelasin juga? Ya. Nah, baik. Kita sama-sama simak penjelasannya. Pola asuh seperti apakah yang selama ini sudah kita lakukan? Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Nah, orang tua dengan pola asuh otoriter ini yaitu memiliki standar atau tuntutan yang tinggi terhadap anak, namun tidak disertai dengan dukungan atau kebutuhan anak. Nah, rata-rata orang tua dengan pola asuh otoriter ini sangat mengendalikan kekuasaan, mengintervensi atau memerintah, dan menyampingkan pendapat atau pertanyaan anak. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu orang tua yang pertama, orang tua bertindak keras dan tegas. Nah, ibu, keras dan tegas itu dua hal yang berbeda, ya, keras dan tegas. Lebet bu. Karena tegas, cara mendidik anak dengan tegas itu tidak harus dengan kekerasan, gitu ya bu. Yang kedua yaitu orang tua tidak pernah mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak. Jadi kita sebagai orang tua, kemudian ibu yang barangkali pernah dulu sampai kalima maksudnya menuju musim-musimnya menuju di tahap di mana itu lebih banyak bertanya, gitu ya. Jadi untuk mengenal lingkungan itu dengan cara bertanya, gitu. Nah, itu jadi orang tua itu harus menjadi fasilitator, gitu, harus mendengarkan. Jadi kita tuh harus banget gitu anak tuh bertanya, karena itu sangat mempengaruhi dengan kepribadian. Jadi kalau anak terlalu sudah diabaikan gitu ya, tidak ada yang mendengarkan, jadi pas dewasanya tuh jadi juga
nggak ada yang dengar, jadi tidak kurang percaya diri gitu, Ibu. Selanjutnya itu orang tua tidak pernah memberikan pujian. Nah, ini mungkin hal yang sepele gitu ya, tidak pernah memberikan pujian. Tetapi ini sangat berdampak terhadap psikologis anak. Jadi harusnya tuh contohnya tuh makan teh saya kan mau dipuji mah jadi bingung gitu, jadi setiap makan teh mama tadi saya sendiri ini malah anak ibu ini makannya bagus pinter yang makannya habis. Nah, maka gak hanya anak kecil sih, namanya sebagai anak remaja gitu ya, kalau kita mau berangkat sekolah terus dipuji sama bapak atau ibu gitu ya, sama orang tua kita, iya mau makan udah berangkat sekolah udah cantik aja. Kata cantik walaupun biasa aja gitu menurut sebagian orang, tapi itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri gitu. Jadi membuat mood anak tuh semakin bagus, apalagi mau bersekolah kan jadi pede gitu, semangat tinggi gelis gitu, cukup gitu. Nah, ya, jadi merupakan hal yang sikap yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu dari ciri dari pola asuh otoriter yaitu menuntut anak tanggung jawab seperti hanya orang dewasa. Jadi dituntutnya itu tidak sesuai perkembangan anak. Yang kedua yaitu pola asuh permisif. Nah, orang tua dengan pola asuh permisif ini itu kebalikan dari pola asuh otoriter. Jadi lebih memanjakan anak. Jadi lebih memberikan dukungan tapi secara berlebihan. Ciri-cirinya tuh memberi semua permintaan anak. Jadi anak saya mau sudah dikasihkan. Kan itu walaupun niatnya bagus tapi kan secara berlebihan mah tidak baik gitu. Jadi si anaknya kalau jadi semakin dewasa mah kalau dibiasakan dari kecil seperti itu, jadi lama-kelamaan si anak tuh tidak ada usaha gitu buat menginginkan sesuatu itu tidak ada ikhtiar gitu, tidak ada usaha. Karena dari itu kalau mau apa sudah diberikan. Selanjutnya itu tidak mengarahkan atau memerintahkan anaknya tadi kayak ayah nonton mulai kayak kita sudah dipasang tadi itu ayah dicarekna ke ayah diarahkan gitu. Terus yang ketiga itu membiarkan tingkah laku buruk. Ya, contohnya barangkali itu ngasih HP ngambil-ngambil kadang-kadang perempuan hal yang buruk tadi kemudian merangkalinya SMP kayak gitu. Sekian kalau main game kan ini kan jadi seharusnya kita sebagai orang tua harus ada batasan supaya tidur kita teratur gitu. Jadi misalnya ini tengah ganggu kesehatan. Nah, terus selanjutnya jarang atau tidak pernah menghukum anak yang salahnya kan kita ya mengurangi nanti diarahkan jadi hal-halnya. Selanjutnya yaitu pola asuh negatif atau mengabaikan. Nah, rata-rata orang tua dengan pola asuh itu orang tua yang korban perceraian, jadi anak itu merasa diabaikan sama orang tua. Nah, karena yang pertama cirinya itu menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang lain, sebenarnya ke pengasuh gitu ya. Yang pertama itu bisa jadi korban perceraian karena orang tuanya itu sibuk kerja gitu. Yang selanjutnya yaitu orang tua jarang berkomunikasi ya, karena tadinya kesibukan orang tua tadi jadi kurangnya komunikasi antara anak sama anak itu kurang. Itu karena jarang berkomunikasi dengan anak, jadi ciri selanjutnya itu tidak tahu kehidupan anak. Jadi tidak tahu perkembangan anak itu seperti apa karena tidak ada komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir pola asuh otoritatif. Nah, pola asuh otoritatif ini itu menerapkan atau pola asuh ini menerapkan standar perilaku pada anak namun memperhatikan kebutuhan anak. Jadi ini mah tegas si orang tuanya tuh, tapi hangat. Nah, ini contohnya ciri-cirinya tuh hangat tapi tegas. Nah, itu ya. Jadi si orang tua itu tegas, tapi masih standar apa ya? Jadi masih wajar kalau di tahap wajar. Selanjutnya memberikan aturan sesuai perkembangan anak. Selanjutnya mengurangi
tahap balita pengendarnya diaturna gantung perkembangan ibu. Terus yang merundingkan aturan dengan anak. Nah, mungkin yang remaja ya, kalau contohnya anak SD mau naik ke SMP kan itu hal untuk menentukan masa depannya, jadi perlunya dirundingkan dengan anak biasanya mau kemana dari kemana, soalnya mungkin mendekatkan pendidikan gitu. Terus menghargai sikap baik anak. Nah, jadi kalau pola asuh otoritatif ini tegas kan ibu, tapi kalau anaknya salah atau tidak sesuai dengan harapan tuh tetap dihargai, tapi ya jadi masih kena diatur gitu. Terus yang ini memberi sanksi jika diperlukan. Nah, jadi kalau yang tadi mah, yang kedua mah yang pola asuh permisif mah kan kalau salah udah dihukum. Nah, kalau ini mah karena ada aturan ya tadi yang dibuat aturan bareng dengan anak. Nah, jadi kalau ada yang salah tuh disanksi. Contohnya ada perjanjian, misalnya kalau anak remaja ya main HP sampai jam 9. Nah, kalau lebih dari jam 9 nanti HP-nya disita. Nah, mungkin itu suatu hal yang membuat anak tuh ya jadi disiplin, ya yang kasihan. Maksud yang terakhir itu menghargai minat anak kita yang mau kemana, ya itu deh. Jadi kita harus menghargai. Soalnya itu kalau anak dipaksakan mungkin contohnya yang masalah kuliah gitu, kalau tidak sesuai dengan keinginan anak tuh kadang-kala jadi tuh nanti berjalan tehnya sehari waktu tidak ada paksaan. Nah, jadi keempat pola asuh ini itu bisa diterapkan berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda ya. Kerja ada yang kesibukan, ada yang kita ada yang muda saja, tapi di antara empat pola asuh ini, nah, yang lebih dominan, orang lebih sehat yaitu yang keempat ini, yang pola asuh otoritatif. Karena jadi pola asuh itu sangat penting ya Bu. Jadi ini itu 4 jenis pola asuh berdasarkan psikologisnya. Jadi dilihat dari psikologis anak, jadi pola asuh terbagi menjadi 4. Jadi yang terbaik dari pola asuh itu yang 4 pola asuh otoritatif. Jadi orang tua itu tegas tapi tetap memberi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan menjadi anak yang hebat terlahir dari keluarga yang hebat. Jadi jadilah madrasah yang baik bagi anak kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.